Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Asfa Meliana Saada, NIM 230161118, kelas PAI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah telaah kurikulum yang berjudul Kurikulum Fikih dan Akidah Akhlak kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai kurikulum fikih dan akidah akhlak. Yang pertama, pengertian mata pelajaran fikih dan akidah akhlak. Mata pelajaran fikih adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati terutama dalam ibadah sehari-hari, yang kemudian menjadi dasar pedoman hidup atau way of life. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, menggunakan pengalaman dan pembiasaan. Dengan demikian, pembelajaran fikih tidak hanya dengan mendengarkan apa yang diuraikan oleh guru mata pelajaran fikih, tetapi siswa melalui kegiatan bimbingan, latihan, serta pembiasaan dalam kegiatan pembelajaran. Mata pelajaran akidah akhlak merupakan suatu mata pelajaran yang harus direalisasikan dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan yang harmonis pada siswa. Sebab pelajaran akidah akhlak bukan hanya bersifat kognitif semata, melainkan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seorang guru dalam melaksanakan pelajaran akidah akhlak harus senantiasa memberi tauladan yang baik bagi siswa saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian SKL, KIKD, dan IPK Fikih kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL merupakan standar kemampuan yang ditetapkan untuk dicapai sebagai standar minimal satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan minimal untuk kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2008 Bab 1 tentang Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Tertulis bahwa SKL mata pelajaran fikih di tingkat Madrasah Tsanawiyah adalah memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, mahdoh, dan muamalah serta dapat mempraktikkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut TM Hasbi As-Siddiqi, secara garis besar tema pembahasan fikih meliputi 3 hal, yakni ibadah, muamalah, dan ukubat. Sementara itu, kalau dicermati, SKL fikih MTS di atas hanya mencakup 2 fokus perhatian, yakni ruang lingkup fikih ibadah dan fikih muamalah. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dikembangkan dari standar kompetensi lulusan atau SKL dan merupakan kualitas minimal yang harus dikuasai peserta didik di kelas untuk setiap mata pelajaran. Yang pertama, pada semester ganjil, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian pada semester genap, yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan dengan cara mengamati berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian mengenai akidah akhlak kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Yang pertama, dari SKL mengenai sikap,
memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Mengenai pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, dan kawasan regional. Mengenai keterampilan, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak, yaitu kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Kemudian berikut ini adalah KI dan KD semester ganjil. Dan selanjutnya dari semester genap. Dan berikut ini merupakan IPK dari mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksananya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu tak menjalankan syariat Islam secara kafah. Pelajaran ini bertujuan membekali peserta didik agar dapat: yang pertama, mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah. Yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin, dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam bertingkah laku. Dengan akhlak yang baik, seseorang tidak akan terpengaruh pada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam penuh dengan nilai rohaniah Islami dan berorientasi pada pembentukan pribadi muslim yang sanggup melaksanakan syariat Allah melalui proses pendidikan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.